Oke, selamat datang kembali di channel Profesor Saham. Nah, kali ini kita akan membahas atau menganalisa saham-saham yang sudah ada ya, yang sudah di request oleh para anggota di grup saya. Jadi bagi kalian yang belum join di grup edukasi saham atau yang belum punya grup edukasi, nah kalian bisa join di apa ya, di bawah ini, di deskripsi bawah. Nah, kalian bisa join situ secara free atau gratis gitu. Ya, jadi kita akan membahas edukasi tentang saham-saham apa saja lah pokoknya. Kalian bisa tanyakan di grup itu karena di situ banyak yang memiliki wawasan yang sangat bagus gitu tentang pasar modal Indonesia. Oke, nah jadi ini ada ini ya. Dia sebenarnya ada 1 sampai 40, cuman yang lainnya itu sudah saya analisa sebelumnya, jadi tinggal yang 26 sampai 40. Nah, yang pertama ini ada HMSP dan di 40-nya ada PBRX. Oke, jadi langsung kita ke saham yang pertama yaitu HMSP. Oke, nah sebenarnya tadi saya sudah ini ya, sudah record ya, cuman tiba-tiba saya lupa masang ini lagi ya. Baterai laptop, jadi dia mati lagi, mati tiba-tiba. Oke, jadi saya akan mengulang lagi, menganalisa ulang yang telah saya analisa ya. Jadi 2 kali kerja, tapi nggak apa-apa lah. Demi konten, ya demi konten. Oke, nah jadi ada HMSP. Nah, jadi HMSP ini kemarin sempat masuk ke ini ya, ke SMM, dan juga kemarin dia di sini ya yang saya rekomendasikan itu ketika di sini. Nah, ini harapannya adalah dia mampu breakout dari garis downtrendnya ya, membentuk pola ini ya, inverted head and shoulder ya seharusnya. Proyeksinya sih seperti itu. Cuman kemarin saya melihat itu ketika dia di sini malah terjadi koreksi, dia bahkan belum menyentuh trendline downtrendnya ini ya. Bahkan belum menyentuh, jadi saya berpikir oh ini kemungkinan bakal melanjutkan downtrendnya. Dan saya cut loss di sini ya, saya cut loss. Dan ternyata betul ya, hari ini malah semakin turun ya. Di sini ada support corona ya, saya bilang support corona karena ini harga ketika terjadi crash market. Ya, dan dia menembus support corona ini ya. Nah, jadi dia menembus support ini. Kalau saya sih mengatakan ini sebaiknya cut loss gitu. Dan alasan untuk membelinya kemarin adalah ini kemungkinan dia bakal mengikuti jejak ini ya, market leader dari rokok ini ya, yaitu adalah GGRM yang kemarin sempat mantul ya dari support yang sangat kuatnya itu dari tahun berapa itu ya, kalau saya lihat di tahun 2012 gitu, yang support yang sangat kuatnya itu dia bahas mantul gitu. Dan juga ada divergen MACD-nya, jadi MACD ini ada divergen gitu. Nah, itu mantul gitu. Sedangkan HMSP ini walaupun sama-sama di bidangnya ya, tetapi pertama tidak ada divergen ya. Tetap aja dia ininya masih dead cross-nya ini masih menurun. Dan juga dia menembus support coronanya ini. Nah, ketika dia menembus support, maka dia akan mencari supportnya lagi gitu. Nah, support HMSP itu yang setelah saya cari lagi di historical yang price action di belakang, nah dia akan supportnya di 315 ya, yang agak sideways itu. Nah, itu yang saya jadikan supportnya di 315. Jadi sangat jauh sekali ini. HMSP ini sangat bad lah, ini sangat tidak bagus gitu. Ketika dia nembus ini kemungkinan bakal seperti Unilever ya. Nah, Unilever ini kan dia menembus support coronanya juga ya. Oke, ini saham, oh salah. Unilever beda coy. Nah, ini makanya sangat berbahaya. Unilever di ini, di NSY. Nah, ini Unilever yang kita maksud. Nah, ini saya sudah membuat ini ya, supportnya ya, ketika dia nembus coronanya ini. Nah, ini bakal seperti ini ya, bakal terjun bebas deh. Apalagi ketika support ini tertembus, dia malah makin jadi ya. Ini garis ini sudah lama saya bikin ya sebelumnya ya, jadi ini bukan sesuatu yang baru gitu. Nah, ini kemarin berharap ini double bottom ya, ternyata gagal, malah menembus supportnya dan makin menjadi gitu. Nah,
HMSP tuh kemungkinan bakal seperti Unilever ya, apalagi dia satu sektor itu dengan sesama satu sektor gitu ya. Dan juga kalau tapi HMSP itu masih kalau Unilever ini masih inilah masih secara fundamental dia masih ya ketimbang bagus lah ketimbang HMSP. Kenapa? Karena HMSP ini dia sudah menuju kalau dari fase produknya itu cycle produknya dia sudah memasuki fase decline ya menurut saya. Kenapa? Karena secara tahunan itu pajak atau cukai dari rokok itu semakin menaik ya. Sedangkan pertumbuhan untuk pemakaian itu kok tidak salah menurun ya gitu. Kalian bisa cek sendiri laporan keuangannya gitu. Jadi dia sudah secara cycle dari produknya itu dia menuju ke decline ini ya. Apalagi sekarang ada seperti rokok elektrik dan lain-lainnya itu yang dapat menggantikan dari rokok konvensional seperti itu. Ya, selagi tidak ada perubahan dari HMSP mengenai produk yang itu, kemungkinan dia bakal semakin menurun sih sahamnya. Menurut saya ya. Ini disclaimer on ya. Sedangkan kalau Unilever ini dia banyak kasus juga ya, manajemennya juga buruk ya. Tetapi secara sikel apanya ya, produknya sih sebenarnya bagus-bagus aja ya, seperti sabun atau apanya. Cuman manajemennya yang memang buruk ya. Jadi beda kasus ya. Beda kasus ini tapi saya tidak ngomong secara dalam ya, secara fundamental ya. Saya melihat prospek bisnisnya aja. Itu beda kasus. Kalau ini manajemennya menurut saya yang agak jelek ya. Yang agak jelek Unilever ini, sedangkan HMSP ini dia memang cycle yang sudah mulai menurun gitu. Gitu. Jadi beda kasus. Oke, selanjutnya ada SRTG atau Sartoga miliknya Pak Menteri kita, Pak Sandiaga Uno. SRTG. Nah, ini sebenarnya bagus ya SRTG ini, apalagi bagi kalian yang mau invest gitu. Secara teknikal dia masih uptrend ya, masih melanjutkan kenaikan. Dan juga dia ini ya, secara fundamental pakai rasio VBP dia masih murah ya, secara VBP loh. Tapi saya nggak tahu kalau memakai rasio yang lain. VBP yang kok tidak salah satu ya, satu atau dua, itu masih rendah. Nah, jadi secara metode sangat bagus ya, secara teknikal bagus, secara fundamental juga bagus Saratoga ini. Nah, ini cocok juga untuk diinvest Saratoga ya, apalagi dia salah satu hedge fund yang mirip seperti kelolaannya Warren Buffett ya. Metode pemilihan sahamnya itu cocok gitu. Saratoga Investama. Oke, jadi masih bagus Saratoga. Berikutnya ada Agro. Nah, Agro ini sangat bagus. Maksudnya sangat bagus adalah dia naiknya sangat tinggi ya. Oke, kita buka Agro. Oke, nah ini Agro ya. Masih to the moon sih. Semoga ini pullbacknya ya. Wah, ini sih sebenarnya saya agak-agak takut juga sih masuk saham-saham seperti ini. Kalau di future itu malah suka saya saham-saham seperti ini ya. Nah, kalian bisa bikin channelnya. Kalau Senin seandainya dia masih ini ya, kayak Senin naik sih. Menurut saya Senin naik Agro ini. Nah, kalian bisa pasang ini ya. Semoga ini hanya pullbacknya aja. Sebenarnya ini sangat menarik sih Agro ini ya. Sangat menarik. Cuman saya kurang suka sih ya. Cat seperti ini yang sudah rally panjang ini. Ini bagi kalian yang mau masuk sih sangat bisa ya, sangat bagus gitu. Malah ini kesempatan untuk masuk selagi dia pullback gitu. Daripada nanti kalian belinya ketika di sini seandainya dia melanjutkan kenaikan kan bisa sampai sini gitu. Nah, terus dia malah melanjutkan lagi.
Nah ini kan udah agak ini ya, agak tinggi ya. Aduh, malah peta seperti ini lagi. Nah seperti ini. Kalau sudah seperti ini sudah sangat tinggi. Sebaiknya kalian ini bisa juga kalian beli di sini, dan cut lossnya seandainya cut lossnya sih dekat-dekat aja ya. Nah cut lossnya bisa di sini ya. Kalian bisa pasang trailing stopnya di situ. Atau di sini bisa juga. Oke, nah ini daerah cut lossnya gitu ketika dia nembus. Oke, paham ya. Untuk agro sih sejauh ini masih bagus ya. Untuk sejauh ini masih bagus. Dan kemungkinan menurut saya masih naik ya. Ini hanya koreksi gitu. Sedangkan ini walaupun stokastiknya masih ini ya, masih overbought, tapi ini karena dia rally, jadi ini tidak bisa kita jadikan patokan gitu stokastiknya gitu. Tidak bisa kita jadikan patokan untuk wah ini bakal menuju overshot gitu, dan ini dead cross gitu, nggak bisa gitu, karena dia ini sedang rally. Karena rally itu dia stokastiknya ini bakal overbought terus deh. Oke, paham ya. Untuk agro berikutnya ada Pewon, Pewon. Oke, Pakuan Jati TBK. Nah untuk Pewon sendiri sih masih ini ya, masih downtrend ya, bahkan sangat jelek sih. Kalau kita lihat, kita ambil dari September 2020 ya, kita ambil historical price-nya. Nah ini kemungkinan sih bakal menuju ke 342 ya. Kalau seandainya dia tembus area sini, ini sebenarnya sudah tembus ya di support ini. Nah maka dia akan ke support yang terdekat itu, dia ada 372, dan jika seandainya tembus dia bakal ke 342. Jadi ini masih jelek ya, sangat jelek, dan ini downtrend parah ya, downtrend parah gitu. Sebaiknya kalian, kosan saya sih cut loss gitu. Dan jika masih mau ke saham ini juga ya, di antara banyak beratus saham, jika kalian mau masih saham ini juga, kalian bisa antri di 372 dan 342 gitu. Cut lossnya di 3% ya. Ketika kalian masuk ini, ketika dia minus 3-5 kalian cut loss gitu. Oke, tapi kalau untuk trading sini sih saya menyarankan tidak gitu. Ya, chartnya juga tidak bagus gitu. Masih banyak saham-saham lain, jadi kalian tidak perlu memikirkan hanya saham-saham ini saja. Oke, berikutnya ada MAPI ya. MAPI. Mitra Adi Perkasa TBK. Nah, ini sebenarnya dia sedang berada di supportnya ya, dan ini juga dia supportnya ini cukup kuat ya, cukup kuat. Beberapa kali dia mencoba menjebolkan ya istilahnya, atau retest supportnya ini, tetapi dia gagal ya, malah mantul gitu ya. Kita tengok aja Senin ini apakah dia berhasil mantul atau tidak gitu. Bahkan di ketika ISG merah kemarin dia berhasil bertahan ya di supportnya ini ya. Jadi ini support yang sangat kuat menurut saya. Tapi jika ini tembus, maka dia akan menuju ke 550 gitu. Nah ini kalian bisa pasang cut loss di kisaran segini ya, atau 3% deh, 3-5% kalian bisa cut loss. Dan jika ingin masih membeli saham MAPI ini, saya sarankan belinya di 550 gitu. Ya, tunggu saja sampai di 550 baru kalian buy back. Oke, paham ya sampai di situ MAPI. Kita langsung cepat-cepat saja PTPP. Oke, jadi sini harus teliti ya. Mana tahu nanti ke ini ya, ke Nasdaq. Karena banyak sekali saham yang sama-sama gitu ticker ya. Oke, nah ini juga mendekati ini ya, bukan mendekati, ini ada support di sini ya. Dan Senin ini kemungkinan bakal ke sini sih di 785 ya. Bakal ke supportnya ini, dan jika tembus dia bakal ke supportnya ini di 600-an ya. Dan ini juga posisinya masih downtrend ya. Jadi kalian seperti ini, jika seandainya tembus dia bakal melanjutkan downtrendnya, dan ini sangat jelek ya.
Saya sarankan sih jika tembus di sini sebaiknya cut loss gitu. Dan kalian investkan uang kalian yang di sini ke saham-saham yang lain yang lebih bagus gitu secara chartnya. Ya, aduh, kan harus berani cut loss gitu ya. Kalian berani membeli, berani menerima resiko ya. PTPP, berikutnya wins gitu. Karena saham ini tidak selamanya naik, tidak selamanya naik dan tidak selamanya turun. Nah ini saya salah kode nih sepertinya. Karena tadi saya juga melakukan hal ini ya, jadi saya ingat gitu. Ini saya salah kode. Ah kan ini yang betulnya ya. Oke, nah ini eh sebenarnya dia masih uptrend ya untuk bapak ini. Bahkan dia kemarin ketika IHSG merah dia malah naik 2,3 ya. 2,38% ya. Jadi ini semoga saja ya proyeksinya sih pakai aja channel yang ini ya. Garis ini kalian bisa jadikan patokan untuk trading kan gitu. Semoga saja ini sepertinya pullbacknya sih yang kemarin yang ini di tanggal Kamis ya. Kamis ini pullbacknya kayak. Dan pas dia menyentuh ya garis support trendline yang ini. Ya ini sih bagus sih. Wins sangat bagus. Wins sangat bagus tapi tidak masuk SMM ya. Wins bagus. Oke, jadi ikan pasang aja seperti ini dan target terdekatnya adalah di 141 kalau saya lihat. Berikutnya setelah wins ada Bika. Oke, Bina Karya. Nah, Bika ini sangat ada gap ya. Tapi sudah ditutup sih gapnya. Nah, Bika ini kemungkinan di sini maksud saya yang gapsnya itu, yang gaps yang habis ini sepertinya ARB ya. ARB ini sudah ditutup gitu. Nah, ini kemungkinan dia bakal menuju ke ini ya, ke gaps ini sepertinya. Bika ini ke gaps di 200-an ini dan kemungkinan di MA 200-nya ini nanti dia MA-nya ini bakal menuju gaps ini. Nah, ini bisa kalian jadikan titik entry sih gaps ini ya. Semoga di gaps ada gaps ini mantul gitu dan dikombin dengan MA 200-nya gitu jadi support yang sangat kuat untuk titik pembalikannya gitu. Nah, cut loss-nya bisa 3-5% ya. Untuk saya yang jelaskan itu sangat ribet gitu. Jadi pakai cut loss 3-5% aja jika kalian tidak bisa melihat titik support dan resisten ya. Oke. Berikutnya setelah Bika ada Tama. Oke, lancar Tama Senjati Tbk. Nah, ini small cap ya. Samsung small cap ini sangat hati-hati ya. Untuk sekarang sih masih bagus ya sebenarnya. Walaupun dia downtrend. Walaupun dia kemarin koreksi sebesar 3,17% ya. Ya, ini ada kemungkinan bakal lanjut naik ya, tapi ada juga kemungkinan dia bakal seperti ini. Seperti ini ya, naik terus turun lagi dan kembali ke 50 atau ke gocap gitu. Nah, yang bahayanya itu sampai ke gocap kalian tidak bisa keluar itu. Apalagi jika kalian naruhnya terlalu banyak itu sangat berbahaya di saham small cap ini. Ya, jadi kalian jika small cap ini sebaiknya jangan terlalu banyak menaruh modal gitu ya. Modal-modal receh lah boleh lah. Oke, jadi pahami ya resiko dan rewardnya. Jangan kalian hanya berharap naiknya saja, tetapi kalian perhitungkan juga resikonya gitu ya. Berani untung, berani rugi. Tapi ini sangat berbahaya ya, Tama ini. Berikutnya ada ADMF. Nah, kayak di ADMF ini tadi saya mati laptop saya. Wah, ini ada gap ya. Wah, gapnya besar sekali yang belum ditutup. Wah, ini menarik nih. Tapi kayaknya kurang liquid lah. Volumenya berapa nih? Kurang kuat volume. Ini udah volume. Saya jarang gunakan TradingView sih.
Ini jumlah jumlah itu nggak ada dilihat kan ya, trading view ini volume. Nggak ngerti lah. Pokoknya ini ada gaps ya. Dan ini ada seperti double bottom. Proyeksinya sih seperti double bottom, tapi belum terbentuk pola double bottom. Aduh. Aduh ribet coy. Ribet. Udah lah. Gak usah yang ini ya, yang aneh-aneh. Oke, jadi sini ada dua titik ya. Support yang sangat kuat. Nah, oh ya di sini ada juga ya di sini. Nah, ini bisa jadikan support ya, satu dua kali. Nah, ini. Jadi wajar dia mantul lagi ya karena ada supportnya di sini. Ya, ini sebenarnya sangat menarik ya. Kalian bisa lihat dulu bid offer ya. Bid offer apakah dia ini liquid atau tidak gitu. Tipis-tipis atau enggak gitu. Tapi sepertinya tipis-tipis ini. Wah, ini tapi sangat menarik sih ini. Ini dividen ya? Oh iya dividen, Cak. Oh iya dividen. Gap down-nya gagal dividen. ADMF. Wah, ini menarik sih ya. Semoga saja ini double bottom. Ya, jadi kalian bisa entry. Wah, ini bisa entry sih ADMF. Ya, karena ada dividen jadi gap down deh. Ya, tapi di sini ini ya, supportnya ini ya ketika tembus 3% sampai 5% wajib cut loss gitu. Oke, jadi gap down-nya gara-gara dividen. Oke, ADMF AALI. Saham yang pertama kali muncul di Amy Broker. AALI. Astra Agrolestari. Wah, ini saya pernah dulu kayaknya saya pernah ini memproyeksikan juga nih. Tapi kayaknya proyeksi ini salah ya. Proyeksinya salah, cuy. Oke, jadi kita hapus. Kita kembali lagi. Nah, dulu saya pernah bikin ini seperti analisanya ya di tanggal ini. Nah, ini adalah supportnya. Ketika dia nembus supportnya, maka dia akan mencari support yang baru. Nah, seperti itulah sahamnya. Jadi ketika supportnya tembus, maka dia akan mencari support yang barunya gitu. Nah, untuk sekarang ini apakah dia sudah breakout? Kalau kita lihat sih agak menarik ya sebenarnya. Agak menarik chartnya ini. Oke, kita pasang channel. Sepertinya belum sih ya. Belum breakout dan juga kemarin koreksi ya, menyentuh ini ya. Belum ada tanda-tanda breakout dan bakal kalau menurut saya sih ke ini ya, ke support yang ini. Nah, dia akan menuju ke support yang ini. Ya, stokastiknya juga mulai ke bawah sih, melanjutkan penurunannya. Oke, jadi ini AALI sih masih belum dikatakan bagus ya, walaupun ini mau ke double bottom, cuman neckline-nya bahkan belum menyentuh neckline yang ini ya, jadi tidak bisa dikatakan double bottom ini. Ini double bottom yang salah gitu, karena dia double bottom itu harus menembus neckline-nya gitu, baru bisa dibilang double bottom ya. Oke, ini untuk AALI. Berikutnya ada apa lagi ya? AALI LPPF. Nah, LPPF ini banyak juga yang mengkoleksi ya sepertinya. Matahari Department Store. Waduh, koreksi yang sangat parah ya. Semoga kalian tidak beli di pucuk ya ini. Ya, merequest ini semoga tidak beli di pucuk. Nah, jadi kita akan menganalisa. Nah, ini bisa dijadikan support yang sangat kuat ya di daerah sini. Semoga saja mantul gitu. Kalian bisa jadikan titik ini 1685 sebagai guys supportnya. Cut loss jika 3% ya, 3-5% gitu kalian wajib cut loss gitu. Nah, jika kita di sini kan
Nah, cut lossnya di kisaran segini ya. Aduh. Nah, cut lossnya di sekitaran segitu cuy. Oke. Ini sih masih jelek ya. LPPF jelek sih menurut saya. Apakah dia akan mantul? Ya kemungkinan sih masih ada ya mantulnya. Karena dia belum menembus supportnya ini. Untuk mantul sih masih ada. Selama dia di atas support dan ada pergerakan untuk reversal itu masih bisa itu. Oke, tapi ini jelek ya chartnya. Saya nggak terlalu tertarik yang chart-chart seperti itu. LPPF berikutnya ada Telkom. Telkom mau 5G, apakah sentimen itu masih berlaku? Kita lihat di chartnya. Nah, chartnya ini oke, ada kenaikan. Saya kurang tahu ya asing apakah membeli. Kayaknya banyak rumor asing sudah buyback lagi ya saham-saham blue chip. Apakah iya cuy? Komen ya di bawah ya. Nah, ini dia sudah di atas support yang ini ya. Dari kendala ini sudah di atas lagi cuy. Ini dia sempat turun ya di support ini dan kembali lagi ya, kembali ke atas lagi. Untuk sekarang gambarannya masih bagus ya, untuk bulan Juli ini masih bagus ya, dari Juli yang ini sampai sekarang sih masih bagus gitu ya. Target terdekat jika kalian mau trading kan ya, nah bisa di sini sih. Tapi kok saya sarankan sih saham-saham blue chip ini kurang cocok ya untuk di trading kan. Kenapa? Karena pertama kenaikannya itu tidak terlalu signifikan ya dibandingkan saham-saham small cap atau second liner. Dan juga dia sebenarnya bagus-bagus aja untuk dikoleksi itu. Karena perusahaannya, selagi perusahaannya bagus ya, seperti Telkom, BUMN seperti ini, selagi membagikan dividen sih menurut saya, apalagi yang suka yang memberi dividen itu masih bagus gitu, masih cocok untuk diinvestasikan gitu. Menurut saya perbedaan antara investasi dan trading itu terletak pada dividennya menurut saya ya. Disclaimer on, karena ada juga yang tidak setuju gitu. Tapi menurut saya terletak pada dividennya gitu. Jadi kalau investasi itu kalian mengharapkan dividennya ya, bukan capital gain ya. Walaupun capital gainnya turun, tapi kalau misalnya dua-duanya dapat sih bagus gitu. Lebih bagus gitu ya. Capital gain naik, dividen juga bagus, dapat juga lancar. Cuman sulit ya, seperti itu kasusnya. Sangat-sangat sulit gitu. Ya kecuali kalian fund manager, nah itu baru kan harus diperhatikan, capital gainnya itu wajib diperhatikan ya, kalau kalian fund manager, karena itu akan berpengaruh sama ini kalian ya, tampilan awalnya itu. Tampilan awal apa sih namanya kalau itu ya, kalian bisa melihat kan pola grafiknya itu jika kalian beli. Oke, apa sih melantur nih ngomongnya. Temas, kita ke saham Temas. Temas TBK. Oke, nah saham Temas ini juga, wah ini sepertinya sudah saya analisa ya. Untuk sekarang sih masih bagus ya. Dia sudah naik lagi di atas supportnya ini. Jadi kalian bisa jadikan ini supportnya. Kemungkinan dia bakal pullback ke support yang ini ya di 254. Tapi dia bakal melanjutkan gitu. Semoga ini hanya pullback saja dan melanjutkan kenaikan yang itu. Elliott Web mana cuy? Elliott Web. Tunggu. Gak ada. Oke, jadi saya mau cari Elliott Web nih. Mana sih apa? Oh, di sini. Nah, ini. Ya, jadi kemungkinan dia bakal turun segini, terus naik lagi ke sini, kepentok, kalau turun, naik. Seperti inilah kemungkinan ya. Kemungkinan dia bakal terpentok sini. Nah, jadi resistannya ada di sini ya.
Ini bisa jadikan kalian target di 382 untuk taking profit ya. Kemudian taking profit lagi di sini jika seandainya dia sampai gitu. Oke, nah itu untuk emas ya. Nah, saham terakhir ada PBRX. Saham apakah ini? Pan Brothers. Waduh, ngeri juga sahamnya. Candlenya ngeri juga cuy. Langsung tudumun gini. Ini bisa kalian lihat ya di MA 200 ini. MA 200-nya ini resisten yang sangat kuat ya. Dia terpantul lagi dan juga emang Jumat kemarin koreksi ya. Jadi wajar gitu. Apakah saran dimaksud apa? Apakah bagus untuk masuk itu? Kalau saya sarankan sih enggak ya. Kurang gitu. Untuk sekarang sih kurang. Walaupun ini polanya seperti double bottom ya. Sebenarnya dia ada nembus neckline-nya sih. Ya. Di sini. Nah, kalau kita bikin ini perseginya. Nah, ini resisten yang sangat kuat ya di sini. Oke, semoga saja dia bisa ini ya menembus atau breakout gitu. Dan volumenya juga tinggi ya ini beberapa hari ini. 2 hari belakangan, Kamis dan Jumatnya sangat tinggi. Oke, jadi kita lihat dulu pola sebelumnya. Bisa jadi ini sih reversal ya kalau kita lihat. Cuman candle ini naiknya itu sangat sangat panjang ya. Saya kurang suka candle yang naiknya terlalu panjang seperti ini. Kecuali kalian sudah beli di bawah sih nggak masalah gitu. Ya, walaupun even ini turun sampai di titik ini, kalian masih break even point gitu. Jadi nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah ketika kalian beli di pucuk, nah misalnya anggap ini bagus gitu ya, ternyata dia malah koreksi tajam gitu, nah itu yang jadi masalah. Selagi kalian beli di bawah sih nggak ada masalah gitu ya. Oke, masih oke lah. Ya semoga saja ini tembus gitu resisten yang ini ya, pola ini. Karena ini sangat kuat ya. Ini sangat kuat. Oke, itu saja sekian dari video analisa saya mengenai saham-saham yang di request di grup Renaissance ya, yang grup yang saya buat sendiri di Telegram. Minggu depan insya Allah saya akan membuat lagi video seperti ini ya. Jadi akan ada saham-saham yang baru lagi yang akan kita analisa lagi. Oke, sekian saja video kali ini. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Oke, kita jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.